Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, saya tetap berdoa semoga saudara sekalian selalu di dalam sukacita dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan sumber kehidupan. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di hari kedua tahun 2023 ini, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dan belajar terus di dalam firman-Nya, sehingga kita dimampukan untuk terus melakukan yang baik dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hari ini. Tuhan memberkati kami di pagi ini, dan kami percaya berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik, untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini demi kemuliaan Tuhan saja. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Dalam Yesus kami memohon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 2 Januari 2023, tertulis dalam kitab Matius 4 ayat 4. Demikianlah dikatakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai nin nama mangalusi, na didok suratido, apalah holan si panganon hanguluan ni jolma, tung nasahata ni debatado, naro sian ibana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar kalimat perut kenyang, hati pun senang? Ya, memang ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan secara jasmani, ya kita katakanlah makanan, maka kita akan mendapat kekuatan. Kita akan merasakan lebih nyaman daripada ketika kita sedang lapar. Makan adalah kebutuhan kita secara jasmani. Karena orang yang tidak makan, dia tidak akan bisa bertahan. Perlahan dia akan mati jika tidak makan. Oleh karena itulah tubuh kita memerlukan makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang berguna untuk tubuh jasmani kita. Tetapi tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengatakan bahwasanya hidup kita tidak hanya sebatas hidup jasmani saja, melainkan tubuh rohani kita pun harus makan, harus sehat, dan terus hidup. Apakah yang dimaksud dalam renungan kita pada hari ini? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap orang di dalam hidupnya haruslah memikirkan dua hal itu. Tidak hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja, tetapi juga harus memikirkan kebutuhan rohaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwasanya Yesus menginginkan kita untuk hidup tidak hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja. Ya, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Karena apa?
Karena ketika kita hanya memikirkan hal itu, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Karena setiap manusia ingin hidup lebih dari sebelumnya. Bahkan ingin juga melebihi orang lain. Sehingga inilah yang memicu kehidupan manusia menjadi serakah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius ini secara khusus di pasal 4 dikisahkan banyak orang yang mencari, banyak orang yang mengikuti Yesus untuk mendapatkan makanan. Karena sebelumnya mereka sudah diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang dibuat oleh Yesus membuat banyak orang tercengang dan kenyang. Sekalipun tubuh jasmani manusia itu kenyang, bukan berarti bisa membuat dia bertahan. Bertahan dalam menghadapi pencobaan. Karena tubuh jasmani kita lemah, dia terbatas. Itulah sebabnya renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya manusia, saudara dan saya, hidup bukan dari roti saja. Kita bisa bertahan bukan dari makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman Tuhan itulah roti kehidupan, makanan rohani yang membuat kita kuat dan mampu bertahan di dalam menghadapi banyak cobaan. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah adalah kekuatan yang membuat kita merasa puas, cukup di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita hanya memikirkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Walaupun itu perlu untuk menopang kehidupan kita semasa kita hidup di bumi ini. Tetapi taulah kalau hidup kita tidak hanya di bumi ini saja. Ada kehidupan yang sesungguhnya, ada kehidupan kekal yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, agar kita bisa menjalani kehidupan ini terus berkelanjutan sampai kita memasuki kehidupan yang kekal itu, maka iman kita, rohani kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Rohani yang sehat, rohani yang terus bertumbuh kuat dan tegar di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah hanya memikirkan kehidupan dunia ini. Jangan hanya pernah memikirkan kebutuhan jasmani saja, tetapi pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang rohani agar hidupmu beroleh keselamatan. Tetaplah mendengar, membaca, dan terus merenungkan firman Tuhan. Karena itulah sumber kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah roti hidup. Firman Tuhan adalah air kehidupan yang terus bersama-sama dengan kita, yaitu Dia, Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Kiranya kita terus bertahan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak hanya memikirkan hal-hal yang dibutuhkan oleh jasmani kami, tetapi biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam iman, karena rohani kami harus terus hidup dan kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena ketika kami berakhir dari bumi yang fana ini, maka kami akan memasuki kehidupan yang baru. Dan hanya mereka yang bertahan di dalam iman yang teguhlah, hanya mereka yang bertahan di dalam firman Tuhanlah yang boleh memasuki kehidupan yang kekal itu. Kami mau sampai di sana ya Tuhan. Kami mau tiba di rumah-Mu yang baka. Kami mau menjadi pewaris kerajaan.
Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap mencintai, untuk tetap merindukan firman-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus merindukan-Mu di dalam firman yang kudus. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.